Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kharrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyur mahfaz wa ayin rahmatan wa barakatuh alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahlu sadri sirli amri wa sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Imam Alimi yang banggakan kita mendalam Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Bansama 2020. Alhamdulillah hari itu santri baru Imam Alimi Anjani yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya disuruh untuk menyampaikan materi tentang bimbingan konseling, dan saya pribadi juga di MA Mu'alim ini adalah seorang bimbingan konseling atau disebut BK, ya, BK, karena di dalam institut pendidikan atau sekolah khususnya di jenjang SMA, SMP, Aliyah harus ada yang namanya bimbingan konseling atau disebut dengan BK. Jadi fungsinya guru BK di suatu lembaga, institusi atau lembaga sekolah adalah yang pertama itu adalah mengayomi siswa yang bermasalah, ya, siswa yang bermasalah dalam artian masalah kepribadian, masalah sosialnya, masalah belajarnya, masalah karirnya. Di sana ada 4 elemen bimbingan yang sering dipakai oleh guru bimbingan konseling, yaitu yang pertama itulah bimbingan pribadi. Kita berbicara tentang bimbingan pribadi, suatu hal yang lumrah dialami oleh seorang siswa, ya. Kalau ada seandainya ada masalah pribadi siswa di sekolah atau di rumah atau individu siswa, itu segeralah konsultasi ke bimbingan konseling atau guru BK. Jadi itu fungsinya, siswa adik-adik disekolahkan di suatu lembaga yang ada guru bimbingan konselingnya. Jadi itu tujuannya adik-adik harus berani untuk konsultasi, ya, berani terbuka apa masalah-masalah kepribadian adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ada yang namanya bimbingan sosial, ya. Berbicara tentang bimbingan sosial ini, adik-adik yang mengalami, khususnya adik-adik yang siswa baru, ya, siswa baru, ada istilahnya, ada sosialnya, ada yang sosial yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ya. Jadi yang kita godok di dalam bimbingan sosial ini adalah siswa-siswa yang mengalami jiwa sosialnya yang rendah. Jadi fungsi guru bimbingan konseling di sekolah untuk memotivasi agar siswa-siswa baru ini mengalami jiwa sosial yang tinggi, dalam artian tinggi, bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman yang lain, bisa mengenal teman-teman atau kakak-kakak kelasnya yang kelas 2 atau kelas 3 yang lain. Itu yang harus diterapkan oleh siswa-siswa baru kita sekarang. Jiwa sosial itu harus tinggi dan harus kita bimbing dengan baik melalui bimbingan sosial. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ada yang namanya bimbingan belajar. Jadi di dalam bimbingan belajar ini, guru bimbingan konseling bekerja sama dengan wali kelas, ya. Wali kelas itu wajib hukumnya untuk mengetahui siswa-siswa yang mengalami motivasi belajar yang rendah,
Jadi fungsinya ada wali kelas di setiap kelas itu melaporkan ke guru BK, ya, melaporkan ke guru BK. Sistemnya wali kelas ini mengabsen atau mengetahui siswanya yang bermasalah di dalam belajar. Jadi wali kelas itu melaporkan ada salah satu siswa yang minat belajarnya rendah, ya, jadi dilaporkan ke guru BK. Jadi siswa yang bermasalah itu nanti kita panggil ke ruang BK untuk kita kasih bimbingan yang sesuai dengan karakter yang dialaminya. Kalau dia kurang dalam belajar, kita kasih motivasi biar dia rajin belajar. Banyak masalah-masalah yang dialami siswa, khususnya di online, bukan belajar saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah bimbingan karir. Ya, ini penting sekali menurut saya. Bimbingan karir ini adalah salah satu gerbang kesuksesan siswa untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan nanti selesai dia sekolah atau kuliah. Karirnya seperti apa, maunya pakai karirnya mau jadi apa. Jadi adik-adik khususnya yang kalau sudah ke jenjang SMA harus mempunyai karir atau cita-cita yang akan dicapai nantinya. Jadi karir itu harus kita tanamkan sedini mungkin, ya. Bimbingan karir ini tujuannya guru bimbingan konseling ini mengetahui apa yang ingin istilahnya ingin dituju oleh siswa, apa yang ingin dicita-citakan nanti selesai dia sekolah maupun dia kuliah. Jadi kalau selesai dari MA Muallimin, dia mau melanjutkan studinya misalnya di Mahat. Kalau di Mahat otomatis dia menjadi ustaz. Kalau di YDH dia menjadi guru pendidikan dan sebagainya, atau di luar atau jadi dokter dan sebagainya. Itu dia karir, bicara dengan karir. Jadi saya berpesan adik-adik kalau seandainya ada masalah segera hubungi yang namanya guru bimbingan konseling atau guru BK. Itu dia 4 bimbingan yang sering kita pakai. Insya Allah nanti selesai adik-adik sudah masuk di kelas, sudah punya kelas masing-masing, insya Allah saya akan mensosialisasikan ke dalam kelas untuk mengetahui bagaimana prosedur-prosedur yang akan adik-adik kerjakan. Ataupun ada masalah yang ada di masalah pribadi adik, silakan masuk ke ruang BK, ya. Yang selanjutnya sering kita pakai di Muallimin adalah ada siswa yang bermasalah, kita panggil ke ruang BK, kita pakai bimbingan konseling individu. Itu jarang kita pakai sebenarnya, tapi itu sistematika ada yang di BK. Jadi ada masalah siswa yang bermasalah, kita panggil ke ruang BK. Jadi yang kedua itu adalah ada namanya bimbingan konseling kelompok. Ya, bimbingan konseling kelompok ini kita kumpulkan adik-adik yang bermasalah, kita kumpulkan di ruang BK, kita tanya apa masalah-masalahnya. Apakah dia masalahnya dia malas belajar atau malas dalam sekolah, ya. Jadi adik-adik kalau sudah masuk di Muallimin harus wajib hukumnya untuk nanti mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Muallimin. Misal harus masukkan baju dan lain sebagainya, harus rapi, pakai songkok, harus bawa sujadah dan sebagainya, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Insya Allah depannya kalau kita sudah masuk di dalam kelas, kita sudah punya kelas, saya akan masuk sosialisasi ke setiap kelas, insya Allah. Dan saya jelaskan bagaimana prosedur-prosedur di sekolah kita, khususnya di MA Muallimin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, saya pribadi mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang bermanfaat silahkan ambil
jadikan sebagai motivasi kepada adik-adik agar adik-adik menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sekian kita akhiri. Allahumma bihamdika ila sabilir rasyad. Assalamualaikum